Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 ingin mereview jurnal dari John Locke yang berjudul Separation of Power. Sebelum itu, perkenalkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Hukum Tata Negara kelas D akan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama-tama, perkenalkan saya, ketua kelompok ini, memperkenalkan diri. Nama saya Rian Fitra Nugraha dengan NIM 13121000137. Selanjutnya boleh diperkenalkan. Saya nama Satria Tegar Putra Hamzah dengan NIM 13121000177. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Ibu Ustadz Dewa dan Putra dari NPI saya adalah 13121000152. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Karis Subarka dengan NIM 13121000158. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rafli Andi Pangestu dengan NIM 13121000156. selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Hidayat dengan NIM 13121000166. kami di sini akan mereview jurnal yang berjudul Separation of Power yang ditulis oleh John Locke yang diterbitkan pada tahun 2018. Tujuan untuk mereview jurnal ini antara lain mendalami teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke berdasarkan artikel yang akan dikaji. Hipotesis yang akan dikeluarkan adalah apakah artikel ini membuktikan bahwa teori John Locke benar adanya atas pemisahan kekuasaan negara. Selanjutnya, apakah teori John Locke digunakan dalam penerapan pemisahan negara. Metode penelitian kali ini akan dilakukan melalui diskusi via Zoom. Hasil dan pembahasan pertama-tama akan memperkenalkan siapa itu John Locke. Untuk anggota yang pertama, mohon diperkenalkan. Terima kasih. Baik, karena saya mulai, kita akan dimulai dari introduction-nya berupa biografi sendiri dari John Locke. John Locke sendiri, berdasarkan teks sendiri, John Locke is an English modern thinker, is one of the political philosophers that made a remarkable contribution on how the state should be governed. Locke understood, like other political philosophers, that when men comes together politically, they create a power. The problem of who should control the created power emerge with a different view from different philosophers. Inti dari introduction ini kalau adalah John Locke merupakan pemikir political philosopher dari Inggris, mengatakan kalau kontribusi terbesarnya ialah bagaimana cara sebuah pemerintah bisa mengatur pemerintah itu untuk mengatur rakyatnya. John Locke ini
paham kalau apabila para filosofer politikal lainnya saling berkumpul, mereka akan membuat sebuah kekuasaan atau power. Nah, power itu digunakan untuk power itu berkumpul dan menjadi berbeda-beda bagi pandangan mereka itu untuk berbagai filosofer. Nah, habis itu selanjutnya ada di paragraf kedua yaitu though are other philosopher of this concept separation power, the major consideration here is in the idea as a concern John Locke political theory. For Locke, the power of states should be divided into three different factions, namely legislative, which he considers sovereign, executive, and federative power. Is it worthy of note of the giving primacy legislative power, which Locke see as an arm closest to the people, means that the system of the government is supposed can be described as democracy. Jadi intinya di dalam pemikirannya John Locke bahwa pemisahan kekuasaan ini dibagi menjadi tiga pemisahan, yaitu dibagi menjadi kekuatan legislatif yang dianggap oleh John Locke sebagai yang memberikan kekuasaan, yang kedua adalah eksekutif berupa kepala negara atau presiden, dan yang ketiga adalah federative power. Dalam pemikirannya John Locke ini bisa diingat kalau kekuatan legislatif ini adalah lengan dari rakyat, yaitu lengan rakyat itu seperti kalau namanya legislatif adalah perwakilan rakyat. Jadi sebuah negara itu pasti harus menghendaki apa yang diinginkan oleh rakyat yang diwakilkan oleh DPR atau perwakilan rakyat gitu. Jadi seperti itulah negara jadi bisa disebut sebagai yang namanya demokrasi. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh peserta selanjutnya. Terima kasih. Pada halaman 2, paragraf ke-4, bagian S, to will be the Guardians, Plato asserts that as so far as their fitness for guarding is concerned, a noble, young and well-bred dog are very much alike, meaning the both must be subject, quick of foot to pursue the moment they perceive, and strong enough to make counter and overcome opposition when necessary. To be a good and noble guardian of our city will be by nature philosophical and spirit and quick and strong. With this one can rightly say that Plato demands a philosopher king who in his wisdom will also be young enough to face his responsibilities. Yang dimana artinya menjelaskan mengenai siapa yang akan menjadi wali menurut Plato. Sejauh menyangkut kebukaran mereka untuk menjaga seorang pemuda bangsawan, anjing yang dibesarkan dengan baik, mirip. Artinya keduanya harus berpenglihatan tajam, cepat kakinya berlari untuk mengejar saat mereka melihat, dan cukup kuat untuk menangkap dan mengatasi oposisi bila perlu. Untuk menjadi penjaga kota, kita yang baik dan mulia pada dasarnya filosofis, bersemangat dan cepat dan kuat. Dengan ini orang dapat mengatakan Plato menuntut seorang raja filsuf yang dalam kebijaksanaannya juga akan cukup mudah untuk menghadapi tanggung jawabnya. Kemudian pada paragraf kelima, halaman kedua, for a good judge, Plato described that one must not be young but old, one who has learned late in life the nature of weakness, not from taking note of weakness, dwelling in his heart, but having learned to understand weakness in
the heart of others so that he has knowledge, thought, not personal experience of how abilities still unjudged. He knows the virtuous man, not the weak one, makes the wise judge. Here he casts ethical to inform that one who ought to judge should be one who has learned what it means to be either good or bad, a man of honestly, yang artinya adalah untuk seorang hakim yang baik, Plato memiliki gambar yaitu orang itu tidak boleh muda tetapi tua, orang yang telah belajar di akhir kehidupan sifat kejahatan, bukan dari mencatat kejahatan yang berdiam di dalam hatinya. Orang lain sehingga ia memiliki pengetahuan meskipun bukan pengalaman pribadi tentang pendapat jahatnya itu. Masih tentang hakim, Plato menjelaskan tentang mengenai orang yang berbudi luhur, bukan orang jahat yang membuat hakim yang bijaksana. Dia pergi secara etis untuk menginformasikan bahwa orang yang seharusnya menghakimi haruslah orang yang telah belajar apa artinya menjadi baik atau buruk dan orang yang jujur. Untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh mahasiswa selanjutnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membacakan paragraf ke-7, paragraf ke-6, ke-7 pada halaman kedua, yakni as early as 350 BC, Aristoteles, through his intellectual expression, upheld a system of government that will not strictly border and any particular type of government. In his popular work, Digital Politics, he first described a system of government that characterizes a mixture of elements of different forms of government such as tyranny, aristocracy, oligarki, dan demokrasi. Jadi sejak 350 sebelum Masehi, Aristoteles ini melakukan eksplorasi intelektualnya untuk menjunjung tinggi sistem pemerintahan yang tidak akan membatasi secara ketat jenis pemerintahan tertentu. Dalam bukunya, Aristoteles yang berjudul tentang politik, ia meresepkan sistem pemerintahan ini mencirikan campuran berbagai unsur dari bentuk pemerintahan, yaitu tirani, aristokrasi, oligarki, dan demokrasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh mahasiswa selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan paragraf ke-10 pada halaman 2. All states have three elements, and the lawgiver has to regard what is expedient for each state. When they are well ordered, the state is well ordered. And as they differ from one another, constitutions differ. What is the first element which deliberates about public affair? Secondly, which is concerned with the magistrates and determine what they should be, over whom they should exercise their authority, and should be the mode of electing them, and thirdly, which has judicial power. All this in modern terminology correlate with the activities of the legislative, lawmaking, executive, law enforcing, and judiciary, law interpretation, respectively, is as the function of government, yang dimana maksud dari paragraf tersebut adalah semua negara bagian memiliki 3 elemen dan pembuat hukum harus memperhatikan apa yang bijaksana untuk setiap negara.
Unsur pertama yang membahas tentang urusan publik. Kedua, yang berkaitan dengan hakim dan menentukan apa yang mereka harus, atas siapa mereka harus menjalankan otoritas mereka, dan harus menjadi cara memilih mereka dalam memilih mereka. Dan ketiga, yang memiliki kekuasaan kehakiman. Semua itu dalam terminologi modern berkolerasi dengan kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, masing-masing sebagai fungsi pemerintahan. Selanjutnya bisa dibacakan oleh mahasiswa selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teks selanjutnya. Niccolò Machiavelli. This Italian 15th century philosopher was popularly known for his two controversial texts, namely The Prince and the Discourse. He was one of the major proponents of mixed government. His view was derived from this quest for a tranquil government, which he saw as the best form of government. From the Discourse, Machiavelli used three different constitutions to illustrate his point. Those contrasts include 1. Rome, which Machiavelli was advising on how to attain tranquility in their states. 2. Ancient Sparta, which is governed by a king and small senate. The state reduced access to it from outsiders. It adopt the laws of Lycurgus, which is prescribed equality of property will indistinct less inequality of rank. 3. Modern Venice, whose dwellers are participants in the government, but 3 were people who were talking to be eligible for administrative posts, and their head was called gentry. Real citizens were called genthok, while the alien was called the commoners. But none was denied anything but authority, which is vested only on the gentry. It was in the manner of administration that tranquility was achieved in the state. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa Niccolò Machiavelli, filsuf Italia abad ke-15 ini terkenal karena dua teks kontroversialnya, yaitu The Prince and the Discourse. Dia ialah salah satu pendukung utama pemerintahan campuran. Pandangannya tersebut berasal dari pencariannya akan pemerintahan yang tenang, yang dilihatnya sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Dari The Discourse, Machiavelli menggunakan konstitusi tiga negara yang berbeda untuk menggambarkan maksudnya. Negara tersebut meliputi yang pertama Roma. Machiavelli menasihati tentang bagaimana mencapai ketenangan di negara mereka. Kedua, Sparta kuno, yang diperintah oleh seorang raja dan senat kecil. Negara membatasi akses ke sana dari orang luar, itu mengadopsi hukum Lycurgus yang menetapkan kesetaraan properti, sementara bersikeras lebih sedikit dalam kesetaraan peringkat. Venesia modern, yang penduduknya semua berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi ada orang-orang yang mengambil untuk memenuhi syarat untuk jabatan administratif dan kepala mereka disebut bangsawan. Warga negara sejati tersebut genthok, sementara alien disebut rakyat jelata, tapi tidak ada yang disangkal kecuali otoritas yang hanya diberikan pada bangsawan. Dengan cara administrasi inilah ketenangan dicapai di negara bagian tersebut. Baiknya, teks selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pada poin 1.2, Saint Thomas Aquinas dari tahun 1225 hingga 1274. In this work, Summa Theologica and Delino, Aquinas made a remarkable contribution on political theory. He was one of those that adored mixed constitution as the best form of government. In the Summa Theologica,
While discussing the human law, Aquinas identified various forms of government, namely monarchy, that is, when the state is governed by one; aristocracy, a government by the best men of the highest rank, authoritative legal opinion, and decrees of the Senate. Another form, according to him, is oligarchy, a government by the few rich and powerful men. Another form of government is that of the people, which is called democracy. For him, there is also a tyrannical government, which is altogether corrupt and which has no corresponding law. On the question of which form government is the best, Aquinas notes finally there. It is a form of government made up all this and which is the best, yang dimana artinya dalam karya Theologica dan De Regno, Aquinas memberikan kontribusi yang luar biasa dalam teori politik. Ia merupakan orang yang memuja konstitusi campuran sebagai bentuk pemerintahan terbaik. Dalam karyanya Summa Theologica, Aquinas mengidentifikasi berbagai bentuk pemerintahan, yaitu pertama monarki, yaitu ketika negara diatur oleh satu aristokrasi, pemerintahan oleh orang terbaik dan orang-orang peringkat tertinggi. Pendapat hukum otoritatif dan keputusan senat. Bentuk lain menurut Aquinas ialah oligarki, pemerintahan oleh segelintir orang kaya dan berkuasa. Bentuk lain menurutnya ialah oligarki, pemerintahan oleh segelintir orang kaya dan berkuasa. Kemudian pemerintahan rakyat yang disebut demokrasi. Baginya ada juga pemerintahan tirani yang sama sekali korup dan tidak memiliki hukum yang sesuai. Tentang bentuk pemerintahan mana yang terbaik, Aquinas mencatat bahwa akhirnya ada bentuk pemerintahan yang terdiri dari semua ini dan mana yang lebih baik. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya bertanya, yaitu pemilihan pengusulan oleh Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, this 17th century English philosopher and the social contract theorist had the most distinct idea of the political power of the state. He was influenced by the political happening of his time, which was surrounded by outright civil unrest. He believed the prosperation of what he think could possibly be the best form of the government in the state. Different from the other political thinkers, Hobbes was not proponent of mixed constitutional regime. In his book titled Leviathan, Hobbes opted for the monarchy form of government. Hobbes' idea of monarchy form of government as the ideal form of government was informed by his conception of the hypothetically state of man in the state of nature, where the exists neither law nor absolute power to check the activity of the man. The lawlessness of the state of the nature made by the behave and anyhow like it, and this ensures so many ills in the society. Hobbes therefore sought out the way about the animalistic behavior of a man while safeguarding his liberty and right. Jadi menurut Thomas Hobbes ini adalah sebuah philosopher Inggris dan juga penteori sosial kontrak, mempunyai ide bahwa kekuatan politik dalam negara dia itu terpengaruh dalam politik yang terjadi di sekitarnya, itu yang berupa buah ketidakadilan dalam kehidupan sehari-harinya, jadi dia berpikir bahwa ada salah satu
bentuk pemerintahan yang menurut dia itu yang paling baik, bentuk pemerintahan terbaik yang menurut dia dalam eh, itu apa, dia itu tidak setuju dengan apa namanya konstitusional yang dicampur gitu ya, dicampur-campur gitu. Dalam bukunya yang berjudul Levity and Hobbes lebih memilih untuk pemerintahan berbentuk monarki. Pemerintahan monarki ini memiliki konsepsi bahwa 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 tidak ada namanya peraturan yang bisa membatasi sebuah peraturan atau kekuasaan yang dimiliki oleh seorang raja ataupun ratu yang memiliki kekuasaan tersebut. Hal tersebut ketidakadaannya hukum yang dibuat itu membuat sifat natural manusia, yaitu berbuat sesuka hati mereka, yang membuat juga eh, membuat muncul jiwa jiwa binatang, jiwa hewan, yaitu untuk eh, mengamankan eh, mengamankan kehidupannya serta mempertahankan hak-hak dia, hak dia. Lalu di 1.4 untuk John Locke konsep of separation of power. Locke identified the three distinct power of the entitled that exist for the proper government of the state. They include the legislative power, the executive power, and the federative power. Jadi seperti yang tadi dijelaskan di uh, introduction tadi itu, bahwa John Locke lebih uh, apa ya, dia tuh lebih memilih untuk adanya tiga pemeriksaan kekuasaan, yaitu adanya kekuatan legislatif, kekuatan eksekutif, dan kekuatan federatif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota selanjutnya. Baik. 1.5 The legislative power. This is the body which the members of the political society employ all their power in making law of the community. According to Locke, the legislative power is that which has a right to direct how the force of the commonwealth shall be employed for preserving the community and its members. Nah, yang artinya bahwa kekuatan legislatif itu merupakan sebuah badan di mana anggota masyarakat politik menggunakan semua kekuatan mereka dalam membuat hukum komunitas. Menurut John Locke, kekuatan legislatif adalah yang memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana kekuatan kemakmuran akan digunakan untuk melestarikan masyarakat dan para anggotanya. Kemudian, Locke argues that for the realization of the end for which men unite in the community, the legislative power is put into the hands of different individuals who by their assembly with others. Elected or appointed persons have the power to make laws, which when they have done being spared again, they are the same subject to the laws they had made, which is new and near the appointed, to take care as they make them for the public good. Locke understood the legislative power as not only the supreme power in the community, as it is seen as this
power of the whole member who they present, but also sacred and unalterable in the hands where the community has unsplit it. Therefore, no ethic or body whatsoever has the force and obligation of a law which has not its sanction from the legislative, which the public has chosen and appointed. Nah, John Locke berpendapat bahwa untuk mewujudkan tujuan di mana individu bersatu dalam masyarakat, kekuatan legislatif berada di tangan individu-individu yang berbeda dengan berkumpul bersama orang-orang lain, dipilih atau ditunjuk, atau memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang bila telah mereka buat dengan dipisahkan kembali, mereka sendiri tunduk pada undang-undang tersebut. Nah, untuk berhati-hati, mereka membuatnya untuk kepentingan umum juga. Locke memahami kekuasaan legislatif tidak hanya sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat, seperti yang dilihat sebagai kekuasaan seluruh anggota yang mereka wakili, tapi juga sakral dan tidak dapat diubah di tangan mana di masyarakat pernah menempatkannya. Oleh karena itu, tidak ada dekret atau badan apapun yang memiliki kekuatan dan kewajiban undang-undang yang tidak memiliki sanksi dari legislatif itu. Nah, pada intinya, poin ini menjelaskan bahwa legislatif memiliki kekuasaan dalam membuat peraturan dalam masyarakat. Namun, peraturan tersebut juga berlaku pada kekuasaan legislatif itu sendiri. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya 1.6 the execution power. As earlier states, this power of the Commonwealth ceases to the execution of the law made by the legislators. For Locke, it is the power that remains in force even while the legislative arm is originated. Locke believed that this kind of power can vest in one or more person. According to him, in some commonwealth where the legislative is not always in being and the executive power is vested in a single person who is also a member of the legislative arm, the person is very tolerable, since may also be called supreme, not because he has in himself supreme power which is exclusive for the law-making body, but because he has in him the supreme execution from whom all inferior magistrates derive their subordinate power. Yang dimana maksud dari paragraf tadi adalah bagi Locke kekuasaan yang tetap berlaku bahkan ketika badan legislatif sedang dalam masa reses. Locke percaya bahwa jenis kekuasaan ini dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih. Dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh satu orang yang juga merupakan anggota badan legislatif. Selanjutnya bisa dibacakan oleh anggota selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membacakan poin 1.7 federative power. For Locke, on entering a particular political society through a concert agreement with another man, one becomes one body with those that entered into agreement with, and all men outside that agreement become alliance. He may still share anything with allied, but with the mind he had when he was the natural state. When
there is a conversation between a man within a state and the owner from without, and signs that one within he resign his rights with the power of the Commonwealth. It is therefore unexpected that one of the power of the Commonwealth should see the statement of such external controversy, and according to Locke, this power of state can be called federative power. Yang dimaksud di sini adalah bagi Locke sendiri saat memasuki masyarakat politik tertentu melalui kesepakatan yang disepakati oleh orang lain, seseorang menjadi satu tubuh dengan orang-orang yang dia setujui. Nah, dan semua orang di luar perjanjian menjadi orang yang asing. Artinya di luar perjanjian tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian. Dan semua orang luar perjanjian itu menjadi asing. Dia mungkin masih berbagi apapun dengan sekutunya, tetapi tidak dengan pikiran yang dia miliki di dalam keadaan alaminya. Ketika dalam perselisihan antara seseorang dalam suatu negara dengan orang yang ada di luar negara, dan karena orang yang di dalam negara telah menyerahkan haknya dengan kekuasaan persemakmuran. Nah, kekuasaan persemakmuran ini kekuasaan yang diberikan kepada orang luar karena negara tersebut sedang dalam kekacauan. Nah, maka diharapkan bahwa salah satu kekuatan persemakmuran harus melihat penyelesaian kontroversi eksternal semacam itu. Dan menurut Locke sendiri, kekuasaan power ini bisa disebut sebagai kekuatan federasi. Kemudian dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Mohon dilanjutkan. Saya akan membacakan tentang teks prerogatif. On the meaning of prerogative, Locke states that is nothing but a power in the hands of a prince to profit for the public good, in such case which, depending upon the unforeseen and uncertain occurrence, certain and unalterable laws will not solely deride, whatsoever shall be done manifestly for the good of the people and establishment of on government upon its the true foundation. This doctrine is a requirement that the good of the society demands that several things should be left to the discretion of him that has the executive power. According to Locke, for the legislator not being to flourish and profit be laws for all that may be useful to the community. The executor of the laws having the power in his hands has be common law of nature, a right to make use of it for the good of the society. In many cases where the municipal law has given no direction, the legislative can conveniently be assembled to provide for it. Teks tersebut menjelaskan tentang mengenai arti hak prerogatif. Locke menyatakan bahwa itu tidak lain adalah kekuatan di tangan seorang pangeran untuk menyediakan kepentingan publik. Dalam kasus-kasus seperti itu yang tergantung pada kejadian yang tidak terduga dan tidak pasti, hukum tertentu dan tidak dapat diubah tidak akan secara aman mengarahkannya. Apapun yang harus dilakukan secara nyata untuk kebaikan rakyat dan pendirian pemerintah di atas fondasinya yang benar. Doktrin ini merupakan persyaratan bahwa kebaikan masyarakat menuntut bahwa beberapa hal harus diserahkan kepada kebijaksanaan dia yang memiliki kekuasaan eksekutif. Menurut Locke, untuk pembuat undang-undang yang tidak dapat meramalkan dan menyediakan dengan undang-undang yang untuk semua yang memungkinkan berguna bagi masyarakat, pelaksanaan undang-undang yang memiliki kekuasaan di tangannya berdasarkan hukum alam, memiliki hak untuk membuat menggunakannya untuk kebaikan masyarakat. Dalam banyak kasus di mana hukum kota tidak memberikan arahan sampai legislatif dapat dengan mudah berkumpul untuk menyediakannya. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik. Yang ketiga, on the need of working judiciaries. Before delving into the importance of judiciary in a democratic government, it will be necessary that its meaning be made known for proper
clarity, etymologically, the word judiciary is derived from the Latin word judicarius, meaning belonging to a court of justice. According to Memedic's dictionary, the term judiciary can be seen as person who administer justice or a system of law court that administers justice and constitute the judicial branch of the government. Nah, sebelum menyelidiki pentingnya peradilan dalam pemerintahan yang demokratis, perlu diketahui maknanya untuk kejelasan yang tepat. Secara etimologis, kata peradilan berasal dari kata Latin judicarius yang berarti milik pengadilan. Menurut kamus Memidex, istilah peradilan dapat dilihat sebagai orang-orang yang menyelenggarakan peradilan atau sistem peradilan hukum yang menyelenggarakan peradilan dan merupakan cabang yudikatif dari pemerintah. According to Paul de Mastiquet, menurut Baron de Montesquieu, kehakiman adalah cabang kekuasaan yang menghukum penjahat atau menentukan perselisihan yang timbul antara individu. Definisi Montesquieu ini menangkap sifat sebenarnya dari masyarakat manusia yang dicirikan oleh satu bentuk konflik atau yang lain. Perlu dicatat bahwa meskipun anggota masyarakat melepaskan hak mereka atas otoritas negara, mereka tidak melepaskan kecenderungan egois dan kebinatangan mereka. Oleh karena itu, ini menuntut bahwa institusi suatu badan yang fungsi utamanya adalah mengadili kasus-kasus yang sangat diperlukan untuk memelihara perdamaian dan koeksistensi serta mendapatkan kembali kebebasan atau harta benda seorang yang hilang. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan Independence of Judiciary. So many options have held of meaning independence of the judiciary. According to the report issued by the Department of Human Rights, that the rule of law in Kosovo, the independence of judiciary is an integral part of democracy, intending to shield judicial process from external influence to provide full legal protection to all individuals going to any law court for whatever reason. Nah, maksudnya di sini adalah begitu banyak pendapat yang beredar tentang makna independensi peradilan itu sendiri. Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Departemen HAM dan negara-negara hukum di daerah Kosovo, independensi peradilan ini adalah bagian dari integral dari demokrasi yang dimaksudkan untuk perlindungan atas masyarakat terhadap peradilan yang memberikan perlindungan hukum kepada setiap individu terhadap peradilan dengan alasan apapun. Nah, Disko ini mengidentifikasikan bahwa adanya tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi independensi peradilan ini. Yang pertama adalah the interlocking of state organ and their function. Maksudnya adalah mengkaji lagi tentang negara, setiap organ negara sesuai dengan fungsinya. Yang kedua adalah the human factor, yaitu faktor manusia. Yang ketiga adalah the difference of system, priority, and attitude towards of the law. Yang dimana keberadaan antara sistem kekuasaan serta attitude atau kepastian atau kesopanan dalam hukum. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, number 5 on the how of the independence of the judiciary. Since the judiciary has been established as being of cardinal importance in the preservation of the citizen rights and property, which means that it is very wanting in look political society. It will therefore be of great necessity that we consider some factors that may trigger the efficiency of its function, yang dimana
maksudnya peradilan telah ditetapkan sebagai sangat penting dalam pelestarian hak dan properti warga negara, yang berarti sangat kurang dalam masyarakat politik loh. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh anggota yang selanjutnya. Terima kasih. Kemudian bagian yang terakhir, summary and conclusion. Locke's political theory was transformed his perceived precondition of man in state of nature, where there is no common established law and no common judge, who may curtail the selfish character and animalistic and monstrous tendencies inherently in man, as Thomas Hobbes would point out. Locke's introduction of the concept of separation of power in his political theory was to remedy these inconveniences of the state of nature. He introduced different power branches, namely the legislative, the executive, and the federative. While the legislative make law, the executive execute the law and takes care of all the affairs within the Commonwealth, include the judgment of offense and punishment of offenders. And the federative body concerned itself with matter outside the Commonwealth, but as it concerns the state of her members. In his theory, Locke maintained that the legislative is separated from the executive. Locke also introduced the concept of prerogative, which, given the non-frequent being of the legislative, demand that the executive become lawmaker when the circumstance demand for it. This concept and the negligence of judicial body brought up with contradiction and incoherency to Locke theory, as was expedited in this paper. Locke's major aim of entering the political society in the preservation of citizen property, as already explained above, yang dimana maksudnya adalah ialah teori politik Locke dilacak dari prakondisinya yang dirasakan manusia dalam keadaan alamiah, di mana tidak ada hukum umum ditetapkan dan tidak ada hakim umum yang dapat membatasi karakter egois dan kecenderungan seperti kebinatangan dan mengerikan yang melekat pada manusia, seperti Thomas Hobbes akan menunjukkan. Pengenalan Locke tentang konsep pemisahan kekuasaan dalam teori politiknya ialah untuk memperbaiki ketidaknyamanan keadaan alam ini. Dia memperkenalkan cara kekuasaan yang berbeda, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Sementara legislatif membuat undang-undang, eksekutif menjalankan dan mengurus semua urusan persemakmuran, termasuk di penilaian pelanggaran dan hukuman pelanggar, dan badan federatif memusatkan perhatiannya pada hal di luar persemakmuran tetapi juga menyangkut negara atau anggotanya. Dalam teorinya Locke berpendapat bahwa legislatif dipisahkan dari eksekutif. Locke juga memperkenalkan konsep hak prerogatif yang mengingat jaraknya keberadaan legislatif menuntut eksekutif menjadi pembuat undang-undang ketika keadaan penuntutnya. Konsep dan kelalaian badan peradilan ini membawa kontradiksi dan inkoherensi yang besar terhadap teori Locke, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal ini. Tujuan utama Locke memasuki masyarakat politik adalah pelestarian milik warga negara seperti yang telah dijelaskan pada jurnal di atas. Untuk dari saya
Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.